gitu. Anda ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi telah salah memilih Menteri Pendidikan Nasional? Ya itu kan sejak awal. Hanya ada satu cara menuju masa depan bagi sebuah bangsa, dan itu adalah pendidikan. Bagaimana dengan pendidikan kita di Indonesia? Sudah cukup lama kita, berbilang puluhan tahun kita mengeluhkan soal ini. Saya tidak tahu harus dari mana memulai pembicaraan menyangkut dengan dunia pendidikan kita. Lebih banyak pertanyaan saya lagi, mau diarahkan kemana pembicaranya kalau berbicara tentang pendidikan? Sebab sejujurnya sudah seperti apa ya, kerumitannya itu sudah nggak karuan. Yang muncul kemudian adalah setiap hari kita mengeluhkan apa yang terjadi. Seorang sahabat saya menulis buku, dia memang seorang pemikir pendidikan. Meskipun juga sering kita membaca analisisnya menyangkut dengan perhubungan. Jadi sahabat saya ini memang ahli di dua bidang, pendidikan dan perhubungan. Buku yang dia tulis itu adalah ini, Pendidikan Ancur-Ancuran, yang ditulis oleh sahabat saya itu Pak Darmaning Tias. Ini saya tidak tahu apa maksudnya, maka untuk itu saya undang beliau ke tempat saya ini. Selain ingin mencari jawaban dari banyak pertanyaan saya tentang dunia pendidikan tadi, dan juga pengen tahu bukunya ini apa maksudnya, pendidikan rusak-rusakan. Oke, kasih ya datang ke tempat kita. Ya, terima kasih juga undangannya untuk saya, karena ini merupakan forum yang tepat juga untuk bicara banyak soal pendidikan dengan lebih bebas ya. Ya, lebih bebas ya. Iya. Ini akan saya tertarik dengan ini Ki. Iya. Ini buku kapan ini? Sebetulnya ini pertama kali terbit itu 2005. 2005. Tapi 2005 itu hanya menceritakan sampai kasus-kasus 2004. Lalu karena saya dari berbagai testimoni, tampaknya buku ini masih terus dibaca dan dicari, terutama oleh teman-teman di pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam. Maka kemudian saya tergoda untuk menuliskan kembali gitu. Akhirnya saya update kembali dan kebetulan ada penerbit yang meminta untuk menerbitkan itu. Sehingga itu judulnya memang masih memakai judul lama, karena kelihatan buku ini yang paling banyak dibaca oleh mahasiswa maupun pelajar dan juga teman-teman di pondok pesantren. Sehingga judulnya saya pertahankan, tetapi permasalahannya saya eksplor menjadi banyak, dan juga ada 2 tambahan tulisan baru, yaitu bab 1 mengenai makna atau hakikat pendidikan, dan yang tulisan baru lainnya adalah soal pelajaran dari UI, Universitas Indonesia. Nah, itu nanti bisa kita ceritakan kenapa kok saya memakai pelajaran dari Universitas Indonesia itu gitu. Itu nanti saya ceritakan. Saya baca banyak sekali di sini gugatan Anda, termasuk gugatan tentang jebakan pemeringkatan universitas itu. Menarik sih. Secara keseluruhan Ki, apa yang Anda maksud dengan pendidikan rusak-rusakan itu? Ya, secara keseluruhan memang saya mengatakan sistem pendidikan kita telah mengalami kerusakan gitu, terutama sejak pasca Orde Baru ya. Itu sangat, dan terlebih lagi setelah otonomi daerah. Kenapa? Karena kan begitu ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 ya waktu itu kan pendidikan itu terbagi. Pendidikan dasar hingga menengah itu kan ada di kabupaten kota. Lalu pendidikan tinggi itu di pusat. Lah, provinsi nggak ngapa-ngapain. Menurut Undang-Undang 22 dan kemudian juga 32. Itu provinsi nggak punya kewenangan apa-apa. Lah, akibat dari itu adalah
pengelolaan pendidikan menjadi berubah. Karena kalau dulu itu ketika masih zaman Orde Baru itu kan pendidikan yang ditangani oleh pemerintah daerah itu hanya SD, SMP dan sekolah menengah itu di bawah oleh Kanwil gitu, atau Kanwil itu kalau sekarang ya bagian dari pemerintah pusat. Nah itu relatif agak baik ya. Tapi pasca Undang-Undang nomor 22 99 itu setelah otonomi lah itu pendidikan menjadi betul-betul rusak karena pemerintah daerah kan nggak punya kapasitas untuk mengelola pendidikan itu. Sehingga yang terjadi kemudian adalah pendidikan itu ya asal-asalan saja pengelolaannya. Gini. Oke, itu sebuah argumen. Tapi Ya. masa sih pemerintah tidak menghitung risiko ketika membuat undang-undang ini yang mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah itu kepada pemerintah daerah ya? Ya. Masa pemerintah pusat tidak menghitung risiko itu? Tampaknya tidak. Wow. Ya, menurut saya ya, Mas, menurut saya tidak, karena kalau misalkan memperhitungkan risiko itu, maka sebetulnya pendidikan tidak boleh didesentralisasikan, gitu. Kecuali kita sudah seperti negara-negara seperti Amerika lah, yang betul-betul demokrasinya jalan, lalu negara bagiannya ambil peran gitu. Nah ini kan enggak. Akibatnya apa? Terutama kan kalau pendidikan itu kuncinya pada guru. Nah terutama setelah pemilihan langsung pilkada itu kan guru itu kemudian menjadi alat politik dari pemerintah daerah. Gitu. Jadi corong politiknya lah ya. Guru menjadi alat politik Pemerintah daerah. Ini serius ini. Iya gitu, sehingga itu yang menyebabkan guru itu ya betul-betul berada dalam cengkeraman pemerintah daerah. Artinya Kitias meminta agar kemudian desentralisasi pendidikan itu dibatalkan. Kalau menurut pandangan saya demikian gitu, karena pengalaman dua periode dua masa ya. Pertama Undang-Undang 22 dan 32 itu menempatkan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten kota. Pemerintah provinsi nggak punya peran, lalu sekarang pemerintah provinsi punya peran di sekolah menengah, tapi juga tidak menyelesaikan masalah karena lalu pemerintah kabupaten kota tidak mau ikut campur di sekolah menengahnya, padahal mereka berada di wilayah tersebut, gitu. Jadi saling lempar lah sebetulnya dengan ini. Dan Kacau balau ya. Iya, dan sebetulnya kenapa saya anggap rusak-rusakan itu juga itu kan pada begitu otonomi yang jadi kepala dinas pendidikan kan tidak otomatis orang yang paham pendidikan. Bahkan kan betul-betul terjadi misalnya mantan kepala peternakan. Oh ya. Jadi kepala dinas pendidikan. Tentu berbeda lah itu. Di salah satu kabupaten di kampung saya di Sulawesi Selatan itu guru taman kanak-kanak yang kebetulan ibu dari seorang bupati itu menjadi kepala dinas pendidikan. Ya, yang seperti itu. Artinya memang itu yang terjadi di lapangan pasca otonomi gitu. Oke, tapi kan anggaran tidak berkurang Ki. Nah, atas nama ini masuk dalam konstitusi kita loh, 20%. Ya, anggaran APBN itu untuk pendidikan meskipun terbagi di 17 kementerian dan lembaga. Ya, tapi apakah itu tidak membantu perbaikan kualitas pendidikan kita? Ini juga yang saya kira perlu saya perjelas ya. Oke. Jadi Undang-Undang Dasar 45 amandemen memang mengamanatkan anggaran pendidikan 20%. Pasal 49 Undang-Undang Sisdiknas 2003 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan 20% itu di luar gaji guru dan dosen. Tetapi pada saat mau diimplementasikan ini kan muncul gugatan dari teman-temannya Bang Akbar di Sulawesi Selatan sana, 2 guru dan 1 dosen. Oh ya? Iya, tadi muncul judicial review ke MK. Saya tahu dari Rahman Rahim kalau nggak salah. Ya, gitu. Ya, yang menggugat
bahwa ini seharusnya sudah termasuk gaji guru dan dosen, dan ternyata judicial review mereka disetujui Oh, setuju ya, oke. disetujui oleh MK. Akhirnya 20% itu sudah termasuk gaji guru dan dosen. Oke. Gitu, dan termasuk anggaran pendidikan untuk 17 lembaga tadi, 17 KL lah ya. Nah, konsekuensi dari anggaran pendidikan termasuk gaji guru dan dosen adalah ketika dana sertifikasi guru dan dosen meningkat, otomatis menyedot anggaran pendidikan untuk operasionalnya. Sehingga yang dioperasikan oleh Kemendikbud itu sebetulnya belum pernah mencapai 100 triliun dari 400-an itu. Nah ini yang banyak yang nggak tahu. Kalau sebelum 2007 sampai kemerdekaan dulu, anggaran untuk gaji guru kan dosen itu kan masuk kepada anggaran rutin, belanja rutin. Nah tapi sekarang itu masuk ke anggaran pendidikan. Dan ini tampaknya menurut saya sih Menteri Keuangan aja pun sepertinya nggak ngeh gitu loh. Nggak paham kelihatannya ya. Kalau saya baca komentarnya bahwa lo anggaran pendidikan sudah 20%, kok pendidikannya masih jelek gini. Gitu. Entar dulu, saya tampaknya agak sepakat dengan pandangannya Bu Sri Mulyani ya pada bagian ini. Karena gini Ki, waktu itu saya belum masuk di parlemen. Itu dilakukan oleh senior-senior saya. Untuk mengejar standar pendidikan kita yang dianggap jauh tertinggal bahkan oleh Malaysia, di mana dulu kita mengirim guru-guru ke sana untuk mengajarkan, maka kemudian keluar keputusan politik 20% anggaran APBN itu dialihkan untuk pendidikan, dan kemudian agar simultan gerakan untuk mengejar ketertinggalan tadi itu dibagilah kepada 17 kementerian lembaga, Kementerian Pendidikan Agama, PUPR, Perhubungan, segala macam gitu ya. Keuangan sendiri. Dan setiap tahun terus bertambah kan APBN kita, maka automatically juga anggaran 20% tadi itu bertambah. Sekarang saya mau bilang begini, sejak berapa tahun, sudah lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun bahkan ya, kebijakan itu. Masa sih pendidikan kita nggak bergerak dari angka yang mengkhawatirkan menjadi sangat signifikan, barangkali hanya berada di tengah-tengahnya gitu. Ya sebetulnya kalau saya ngomong pendidikan Indonesia, saya selalu tidak bisa saya generalisasi. Karena kan negara kita beda dengan negara yang orang kan selalu membandingkan Singapura sama Finlandia. Ya. Nah ini kan satu kota, negara kota kan. Sehingga sebetulnya kalau mau banding-bandingan gitu ya. Enggak apple to apple ya? Iya, karena apa? Karena di sejumlah kota kita kan juga punya sekolah-sekolah yang dulu sekolah favorit. Kalau dibandingkan dengan mereka, kualitasnya sama kok. Ya kebetulan saya punya pengalaman sendiri lah, kedua anak saya gitu ya. Ternyata ketika kuliah juga sama dengan bisa sama dengan mereka. Kuliah ke luar negeri juga tidak perlu melakukan matrikulasi. Itu kan bukti bahwa kualitas pendidikan kita dalam level tertentu kan sama. Nah cuma yang orang kan melihat yang umum ini. Jadi kalau kita lihat kurva itu kan ya otomatis lah segitiga normal ini. Yang atas ini juga sama dengan sekolah-sekolah di Finlandia, sama dengan di Singapura atau bahkan juga Amerika kan. Tapi kalau yang bawah lah kebetulan bawah ini yang paling besar. Nah ini yang menurut saya jadi problem. Sehingga sebetulnya kalau saya yang kelihatan kita jadi tertinggal itu justru karena lapisan bawahnya ini yang lah iya makanya sekarang saya hubungkan dengan yang tadi dikatakan Ibu Sri Mulyani itu bahwa anggaran sudah besar tetapi pendidikan kita tidak membaik. Apa yang Kitias kritik dari pernyataan Ibu Sri Mulyani itu? Tidakkah Ibu Sri Mulyani menggambarkan hal yang terjadi? Iya tepat, tapi kan yang saya kritik adalah ya betul tinggi anggaran pendidikannya, tapi tidak untuk operasional pendidikannya, lebih kepada untuk gaji guru dan dosen. Sementara peningkatan sarana, fasilitas pendidikan lainnya kan minim, gitu. Itu yang persoalannya, gitu. Nah, kalau dulu itu kan memang ada anggaran yang anggaran pendidikan itu memang khusus hanya untuk menunjang operasional pendidikan. Maksud saya begini Ki. Ya.
Kalau negara sudah berpihak kepada dunia pendidikan, tanda petik, Ya. dengan mengalokasikan 20% total APBN, Ya. sekarang sudah sekitar 400-an kan, Ya. dari sekitar 2.800 sekian triliun, hampir 3.000. Tapi ternyata kita masih begini-begini juga. Berarti kan kita bisa mengatakan bahwa problemnya bukan di anggaran ternyata kan gitu ya. Betul. Oke. Ya. Nah, apa kalau kayak begitu? Saya punya 2 catatan, coba ditampilkan. Setidaknya ada 2 problem dari yang kami catat di sini. Kenapa sampai pendidikan kita seperti begini terus? Yang kemudian lahir dari berbagai diskusi kita seperti ini adalah pesimisme dan segala macam. Yang pertama itu adalah kebijakan kurikulum yang selalu berubah setiap menteri ada. Oke? Betul, iya. Sekarang adalah Kurikulum merdeka belajar ya. Ya, Merdeka Belajar. Merdeka belajar bukan belajar merdeka ya. Merdeka belajar. Ya, kita plesetkan sering begitu. Oke. Ya. Ini memang harus diakui juga terjadi kan. Ya. Yang kedua adalah soal itu tadi gaji guru sebagai resources utama bagaimana meningkatkan kapasitas pendidikan nasional kita. Ya. Coba lihat. Ini yang paling sering menarik ini. Ternyata memang kita masih sangat rendah menghormati dan menilai profesionalisme guru kita. Betul. Dari catatan yang kita punya ini saya kutip dari Litbang Kompas ya. Ya. Indonesia itu ternyata itu rata-rata itu hanya gaji guru per bulan sekitar 3 juta sampai 3.500.000. Ya. Jika plus dengan sertifikasi itu, maka sekitar 5,5 sampai 6 juta. Ya. Dengan kondisi yang sekarang tampaknya mulai tidak cukup nih atau bahkan memang tidak cukup terutama di daerah perkotaan ya. Coba bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu minimumnya itu 1.200 itu RM itu apa? Mata uang Malaysia ya. Ringgit Malaysia ya. Dan rata-rata setiap bulannya itu sekitar 22 juta, 22,5 juta. Ya. Lumayan, cukup tinggi. Kalau di Indonesia ini sudah kaya nih gurunya nih kalau kayak gini kan. Brunei malah lebih tinggi lagi, kira-kira 24,3 juta. Filipina yang katanya Lebih miskin dan babak belur oleh politik yang tak selesai, ternyata itu lebih tinggi penilaian terhadap gurunya itu sekitar 10,3 juta. Thailand lebih besar lagi 12,2 juta. Jangan pula dibandingkan dengan Singapura. Ini Singapura ini sekitar 60 juta gitu ya. Setidaknya itu yang kami catat dari 2 problem kita. Ya. Apa yang Kitias mau katakan menyangkut itu? Ya, sepakat. Karena itu maka dan guru aja sebetulnya guru kita ini mengalami sekarang ini ya. Guru saja kita mengalami krisis guru PNS. Krisis? Guru PNS. Kenapa begitu? Karena selama 10 tahun lebih pasca reformasi itu jarang sekali merekrut guru-guru PNS. Kitias ingin mengatakan bahwa kita kekurangan guru. Kalau kekurangan asal guru banyak, guru honorer. Tapi karena guru honorer itu kesejahteraannya enggak memadai, ya jangan berharap kualitasnya bagus. Guru-guru honorer sampai hari ini, makanya saya ini sedang sedang memobilisasi bantuan untuk sekolah SMP saya dulu ya. Karena apa? Gaji kepala sekolahnya itu 300.000. Hari ini. Di mana? Di Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta. Di Jawa. Jawa. DIY. Kepala sekolah. Kepala sekolah gajinya 300.000. Gurunya berapa? Ada yang 150, ada yang 200. Guru SMP. Tapi honorer. Iya, semua honorer. Honorer. Iya. Berarti itu sekolah itu bukan sekolah negeri ya? Bukan, sekolah swasta. Itu sekolah swasta pertama di kecamatan itu. Tempat keluarga kami bersekolah SMP dulu. Dan guru itu masih mau mengajar juga? Ya, masih. Karena ya mereka berharap suatu ketika barangkali ada mujizat diangkat jadi guru PNS atau semacam itu. Berapa banyak guru yang bernasib seperti mereka? Oh, saya kira jutaan kan. Kalau kita lihat data-data guru honorer, kalau kita lihat sekarang peta guru kita ini kan lebih banyak guru honorer daripada guru PNS. Nah, kenapa guru PNS itu menurut saya menjadi penting? Karena kan paling tidak dari segi kesejahteraan itu kan sudah memadai. Mereka punya harapan-harapan hidupnya itu lebih tenang lah. Kalau hidupnya lebih tenang, ya mengajarnya juga lebih tenang. Tapi kalau gajinya di bawah
jauh di bawah UMR, bagaimana mau mengajar dengan baik? Ini kita masih bicara tentang pendidikan dasar dan menengah ya. Iya. Belum lagi universitas ya. Ini coba tunggu dulu, Iya. Ki. Iya. Oke, itu sebuah problem. Kita sudah tampilkan data tadi bahwa negara ternyata meski telah mengalokasikan 20% atau ratusan triliun anggaran dari PBN untuk dunia pendidikan, tapi ternyata belum cukup signifikan. Belum cukup. Setidaknya untuk menghargai guru ya, dalam hal tarif ya, atau gaji. Iya. Bagaimana dengan kualitas guru itu sendiri? Apakah bisa kita mengatakan bahwa jangan menuntut kualitas dengan cara penghargaan seperti ini? Masih bisa gitu. Itu yang tepat. Kenapa? Bagaimana kita mau menuntut guru pada yang gajinya tadi jauh di bawah UMP? Masa kita mau menuntut pelayanan yang bagus? Jadi satu-satunya yang bisa kita tuntut pelayanan bagus adalah hanya guru-guru, pertama guru-guru PNS, kedua ASN yang P3K itu, yang ketiga guru-guru honorer tapi yang sudah tersertifikasi. Tapi jumlahnya kan tidak semua sudah memenuhi itu semua. Nah, pada guru-guru yang ketiga jenis ini bolehlah kita fair minta mereka meningkatkan kualitasnya. Dan menurut saya sih karena sekali lagi saya tidak ingin istilahnya membuli pendidikan kita ya, karena kita kan juga produk dalam negeri nih. Toh kita juga tidak bodoh-bodoh amat kan, gitu loh. Presiden kita, menteri kita kan juga produk-produk dalam negeri ya, gitu loh. Kecuali di S2, S3-nya ya. Tapi sampai S1 kan mayoritas saya S3 sampai dalam negeri kan. Tapi toh ya kita kan juga biasa ketemu dengan bule-bule yang ya tidak sebodoh yang kita bayangkan kan. Artinya tidak sepintar yang kita bayangkan. Iya. Dan ternyata kita tidak sebodoh yang mereka bayangkan gitu. Iya. Gitu. Artinya ya menurut saya ya tidak jelek-jelek lah. Jadi makanya menurut saya soal kualitas itu ya harus kita tidak bisa mengeneralisasi. Ini dari awal tadi itu kita ternyata belum bisa mengatakan bahwa kita baik-baik saja dalam hal pendidikan dasar dan menengah ya. Ternyata problem itu terus berulang. Oke, sekarang saya masuk ke perguruan tinggi. Ya. Gimana Ki dengan perguruan tinggi kita? Nah, mungkin kita bicara tadi tentang itu ya, program Belajar Merdeka. Ya. Oke. Enggak, kalau pendidikan tinggi justru saya akan kembali ke judul buku ini. Ini judul pendidikan rusak-rusakan itu justru saya pakai untuk itu kan merupakan judul tulisan saya yang pernah dimuat di Kompas soal kondisi pendidikan tinggi yang waktu itu mulai menerapkan semester istilahnya singkat itu jadi cuma ketika semesteran itu kan biasanya 16 minggu. Yeah. Nah ini dipadatkan hanya kok saya jadi tiba-tiba blank namanya. Short course gitu ya? Iya, jadi dipadatkan hanya 2 minggu atau sebulan. Semester pendek. Semester pendek. Jadi itu kan kritik saya terhadap perguruan tinggi awalnya. Kenapa diterapkan semester pendek? Karena ternyata orientasinya hanya pada pencapaian gelar. Sebab kalau yang orientasinya pada pencapaian kompetensi, ya mestinya nggak ada semester pendek. Karena ilmu itu kalau orang Jawa bilang ilmu itu kalakone kanthi laku. Artinya tercapainya itu dengan suatu usaha. Nah kalau semester pendek kan berarti nggak ada lakunya gitu. Lakunya itu dipadatkan. Nah itu menurut saya. Nah semester pendek ini kalau yang saya terawang ya itu kan awal dari proses komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Tinggi. Kenapa? Karena ya udah yang penting orang bisa mendapatkan gelar. Karena itu banyak dulu terutama di awal-awal reformasi banyak sekali perguruan tinggi yang membuka kelas Sabtu Minggu. Nah,
kelas 1 minggu itu apa sebetulnya? Ya itu sebetulnya Ya, yang biasa diganti nama dengan kelas eksekutif. iya. Nah, itu kan sebetulnya orientasinya hanya pada gelar, tidak pada penguasaan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, itu kemudian berkembang termasuk juga proses kapitalisasi itu meluas pada bentuk perguruan tingginya itu sendiri. Misalnya PTN dulu diganti BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Tapi karena Badan Hukum Milik Negara tidak memperoleh landasan hukum yang kuat, terutama setelah Undang-Undang Badan Pendidikan dihapuskan, maka di Undang-Undang Pendidikan Tinggi diganti menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTBH. Ya, sekarang gini Ki. Bagaimana kita menilai kualitas pendidikan tinggi kita? Sekarang kan kita sudah masuk pada bagian perguruan tinggi ya. Tadi kita bicara tentang pendidikan dasar dan menengah. Sekarang perguruan tinggi. Bagaimana kita harus menilai kualitas dan level pendidikan tinggi kita? Karena begini, ya tampaknya kita agak berbeda dalam hal memahami tentang lembaga-lembaga pemeringkatan itu. Karena kalau saya kita butuh itu tampaknya. Supaya kita ada sebuah metodologi, kita ada sebuah standar untuk menilai sampai di mana pencapaian kita setidaknya dalam hal perguruan tinggi. Kan pemeringkatan itu kan QS itu segala macam, Webometrik itu kan memang mainnya di perguruan tinggi. Setidaknya kan kita ada penilaian sampai di mana kita. Nah, mengikuti logika itu tampaknya kita agak lumayan sih. Setidaknya pada beberapa perguruan tinggi yang memang sudah populer dan dianggap terbaik di Indonesia. Misalnya UI, UGM, IPB, ITB, kemudian kalau yang swastanya itu Bina Nusantara, Universitas Telkom Bandung. Itu selalu secara rutin masuk pada pemeringkatan yang cukup bagus di dunia. Di Indonesia mereka tidak pernah lepas dari 10 atau 20 perguruan tinggi terbaik Indonesia. Terus bagaimana kalau Kitia sendiri bagaimana menilai kualitas dan level-level pencapaian perguruan tinggi kita? Kembali lagi juga pada perguruan tinggi ya. Kita ini kan selalu mengeneralisir perguruan tinggi itu seolah-olah satu universitas. Padahal kan ada akademi, ada sekolah tinggi, ada politeknik. Nah, menurut saya ketika kita harus mengukur suatu perguruan tinggi, itu kita ukur dari jenisnya ini. Gitu. Kalau politeknik ukurannya adalah keterserapan ke dunia kerja, ya itu betul. Kalau akademik kemahirannya. Dulu di Jogja seni, kalau pelukis itu dari Asri dulu ya. Penari dari Asti misalnya, jadi itu akademik. Nah kalau universitas, kalau saya itu universitas itu kan sebetulnya didirikan untuk mencari kebenaran. Jadi kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana universitas ini mampu menjaga kebenaran. Kebenaran dalam artian bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga pada persoalan-persoalan teknologi, kebutuhan pangan, energi dan sebagainya itu loh. Nah, sehingga menurut saya kalau saya sendiri menilai perguruan tinggi adalah bagaimana peran dia di dalam masyarakat, di dalam menjaga kebenaran itu, gitu loh. Bisa saja peringkatnya naik, jadi 100 lah misalnya. Tapi kalau dia tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, bahkan hal-hal yang mendasar seperti kebutuhan pangan, garam, gula dan sebagainya, untuk apa? Gitu loh. Jadi untuk apa kita bangga-bangga bahwa kita, universitas kita masuk 100 besar, tapi garam aja kita impor, kebutuhan daging kita impor, kebutuhan telur kita impor dan semuanya lah. Kenapa enggak menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu? Sehingga kalau saya ditanya kriterianya apa, ukurannya gitu ya
Ya udah, mereka sejauh mana mereka berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Ini Gitu. ini serius ini. Ya. Karena ternyata standarnya Kitias sudah sampai pada tahapan itu, yakni keberhasilan dan atau leveling sebuah universitas itu ternyata menurut Kitias adalah penemuan pada sebuah pencapaian di mana kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya sebagai sebuah bangsa dengan tetap disiplin pada kebenaran dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Wah, ini dalam ini. Dalam ini kalau sudah sampai begini. Oke. Jadi sekarang saya mau tanya Kitias itu soal apa ya? Pencapaian-pencapaian di perguruan tinggi kita itu. Bagaimana dengan menteri kita ini? Katanya melakukan banyak pencapaian. Salah satunya tadi itu apa itu? Merdeka belajar. Merdeka belajar. Waktu saya undang Pak Menko PMK ke sini, Pak Prof Muhajir Effendi juga saya tanyakan soal itu. Dan beliau mengatakan tampaknya Pak Menterinya berada pada wilayah on the track, kira-kira seperti itu. Menurut Kitias sendiri gimana? Tahun ini, bulan ini, Agustus ini, saya 40 tahun bergelut di pendidikan. Oke. Saya hitung sudah 15 menteri berganti-ganti. Artinya saya mengamati kebijakan 15 menteri itu ya. Ya, bagi yang tidak tahu, memang kebijakan menteri yang sekarang sangat hebat. Revolusioner. Tapi bagi yang tahu, menangis. Yang katanya merdeka belajar. Coba aja dicek, gurunya makin merdeka enggak? Makin banyak tugas enggak? Yang sebetulnya dulu diharapkan merdeka belajar itu lebih bebas, lebih rileks lah, bukan bebas dalam artian tapi lebih rileks, mengajarnya lebih inspiratif dan sebagainya. Tapi sekarang bebannya lebih. Merdeka kampus, katakanlah. Tanya aja teman-teman di kampus. Apakah mereka merasa terbebani atau enggak? Ada 8 indikator utama untuk perguruan tinggi ya, PTN. Salah satunya adalah, dan itu yang penganggarannya terbesar adalah melaksanakan Merdeka Kampus. Nah, kalau itu indikatornya, sementara Merdeka Kampusnya saja enggak merdeka, apakah merdeka? Gitu loh. Itu yang kalau betul-betul merdeka ya udah, seperti ITB kan sudah punya pengalaman nih. Seperti UGM punya pengalaman, UI punya pengalaman, IPB punya pengalaman. Bagaimana mendesain pendidikannya? Ya udah serahin ke mereka. Kenapa harus mengikuti ini gitu loh. Dan ya saya kira sekali lagi saya mungkin meloncat soal buku ini. Di situ kan saya menulis soal pelajaran dari UI. Yang saya maksudkan ini adalah rame-rame kemarin tahun 2001 terbit peraturan pemerintah 75 mengenai statuta UI. Yang di dalamnya itu membuka peluang bagi rektor untuk menjabat sebagai komisaris di BUMN. Dan itu diprotes oleh mayoritas sivitas UI. Paling enggak Dewan Guru Besar UI itu melakukan diskusi serial karena menolak undang-undang ini. Tapi apa? Sampai sekarang masih PP itu. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa ada merdeka kampus? Sementara UI itu adalah perguruan tinggi badan hukum yang sudah harusnya otonom. Tapi dia tidak punya otonomi. Jadi apakah itu merdeka? Tapi kan banyak orang nggak tahu ini masalahnya itu loh. Menurut gitu. Anda sebenarnya apa kegagalan utama kalau harus menggunakan kata kegagalan? Ya.
saya ingin mengetahui secara lebih detail dari Kitias. Kegagalan utama Menteri Pendidikan yang anak muda alumni Harvard ini sebenarnya ini apa kalau begitu keadaannya? Kalau tampaknya itu Kitias mengatakan enggak, saya tidak salah dengan penilaian saya. Saya yakin dengan penilaian saya berikut dengan catatan panjang saya dalam memahami dan mengamati pendidikan. Jadi sebenarnya apa kegagalan utamanya kalau kita harus menggunakan kata itu? Tidak tahu pendidikan dan tidak mau mencari masukan dari orang-orang yang tahu tentang pendidikan. Sehingga dalam banyak kesempatan kan saya bilang, saat ini kita memiliki menteri pendidikan yang terburuk sepanjang masa. Bukan hanya dari 15 orang yang pernah saya jumpai tadi, tapi sepanjang masa sejak kemerdekaan. Ini serius ini Ki? Serius, artinya ini kan direkam dan diviralkan. Yang paling terburuknya kenapa harus mengatakan seperti itu? Pertama, kalau kita bandingkan yang lain-lain, tata kelolanya tertutup. Tata kelolanya tertutup? Iya, artinya contohlah, banyak kan melakukan klarifikasi kebijakan kan. Ya. Pertama dulu yang rame-rame soal organisasi penggerak. Prosesnya itu benar, real kok. Dulu itu Sampurna sama Tanoto itu masuk. Tapi ketika diprotes rame-rame, kemudian diklarifikasi, oh mereka akan menggunakan dananya sendiri, ya kan? Lalu ada kebijakan misalnya dulu rencana mau menghapus pendidikan agama. Setelah diprotes rame-rame, diklarifikasi, ini baru nggak ada wacana itu. Pendidikan sejarah, pendidikan Pancasila, kan gitu toh? Nah, kenapa nggak gitu? Karena kebijakannya itu nggak pernah dicoba di-share kepada orang-orang yang tahu, terus dimintai pendapat. Memang nggak pernah melakukan itu? Sejauh ini saya dan teman-teman saya nggak pernah. Anda sudah pernah mencoba untuk berbicara dengan Pak Nadiem Makarim? Ya saya merasa nggak perlu. Oh gitu? Iya lah, untuk apa? Kan kalau mereka merasa perlu kan ada forum gitu loh. Balitbank itu kan bisa menjadi forum. Kan sudah saya katakan, saya kan sudah mengalami 15 menteri selama 40 tahun. Iya, mungkin gini Ki, mungkin kepada Anda dia tidak ingin membuka diri. Karena Anda tidak mengatasnamakan katakanlah misalnya sebuah otoritas kampus tersendiri dari universitas apa kira-kira gitu ya. Tapi apakah keluhan seperti ini juga keluar dari oleh teman-teman para pengelola perguruan tinggi? Iya. Ada juga? Yo banyak. Oke. Jadi saya kira itu contoh lah gitu. Misalnya sekarang guru penggerak, apa sih bedanya dengan guru inti zaman dulu? Nggak ada bedanya. Dan justru dan apa misalnya sekarang sekolah penggerak, apa sih bedanya dengan RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang kami uji materi di MK? Nggak ada. Jadi jargon-jargonnya bagus. Bagi yang nggak intent mendalami pendidikan, pasti akan bilang begini. Tapi bagi kita yang ya katakanlah saya pribadi 40 tahun intent di pendidikan, saya sedih karena misalnya contoh aja lah, di Kemdikbud itu kan punya Balai Diklat, dulu namanya P4TK ya, apalah namanya. Sekarang diubah menjadi Balai Pelatihan Guru Penggerak. Loh, kalau P4TK itu untuk semua guru. Tapi kalau dinamakan Balai Pelatihan, Balai Besar untuk Pelatihan Guru Penggerak, kan berarti hanya untuk guru penggerak. Nah ini kan bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Sisdiknas soal prinsip pendidikan yang non-diskriminatif. Gimana kita mau? Terus yang terakhir adalah Undang-Undang Sisdiknas. RUU Sisdiknas. Mungkin Bung
Akbar juga mengikuti sedikit-sedikit ya. Sudah disosialisasikan ke komunitas tertentu, ya, udah di-share, udah gitu. Ketika kita protes rame-rame, mereka menjelaskan, oh tahapan penyusunan itu ada perencanaan, ada gitu. Loh ini sudah disosialisasikan kok, mengeles ke kita ini baru tahap perencanaan, jadi belum melibatkan stakeholder. Padahal kita tahu siapa yang diundang dan di undangan di naskah RUU itu ditulisi rahasia, tidak untuk publik. Loh, RUU kok ditulisi begitu, gitu loh. Kan Kitias ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Nah, pemirsa AFU, saya mau sampaikan Pak Tias ini adalah bagian dari tim yang saya kendalikan dulu di tim transisi di pemerintahan Pak Jokowi tahap awal. Pak Tibi beliau waktu itu saya tempatkan di infrastruktur waktu itu, karena itu adalah bagian saya. Kan Kitias juga kenal sama Pak Jokowi. Apakah sudah berusaha untuk berbicara dengan beliau, mengatakan keluhan Anda ini yang kira-kira kalau saya terjemahkan Anda ingin mengatakan Pak Presiden tampaknya menteri Anda ini tak cukup mampu menerjemahkan segala tujuan-tujuan Anda seperti yang terangkum di dalam visi misi Anda di tahap awal. Kira-kira begitu yang saya coba bahasakan. Sudah pernah mencoba untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya tentu saya tidak punya kapasitas untuk itu ya, tetapi kita kan punya banyak. Tapi nggak apa-apa Kita punya banyak orang-orang yang jalur memaki-maki Pak Jokowi saja dulu bisa bertemu dengan beliau, apalagi Anda yang membantu dia tahap awal. Ya sebetulnya kalau membantunya tahap kedua pun juga ikut kampanye. Jangan dikira saksinya Pak BKS itu ngundang saya di depan teman-teman ojol untuk kampanye gimana. Jadi bukan hanya itu dia maksud saya kan. Boleh kan minta sama orang-orang di sekitar Pak Jokowi sekarang, minta sama Menteri Sekretaris Negara Pak Pratik dulu, bagian dari tim kita ya. Kemudian yang lainnya juga itu kenapa enggak? Karena ini menyangkut masalah serius gitu loh. Yang kita bicarakan ini saya yakin tidak akan viral yang kita bicarakan ini. Seperti itulah biasanya materi-materi yang berat dan tidak populer di sini. Tapi saya angkat karena ini menyangkut masalah yang sangat krusial. Ya kan, menyangkut dengan masa depan bangsa kita. Nah, kenapa tidak meminta gitu ya? Oke, saya sudah tahu jawabannya. Ya sudah kalau begitu. Nah sekarang begini, kalau begitu keadaannya saya tidak tahu lagi bagaimana cara dan atau kalau bicara tentang figur, siapa lagi yang harus diberikan tanggung jawab mengelola pendidikan kita? Lawang sebelum Pak Nadiem kan itu adalah orang-orang yang memang sudah ada di dalam sistem pendidikan nasional kita. Apakah ia bekas rektor atau sedang menjadi rektor atau barangkali seorang yang memang sudah ada di dunia pendidikan lama. Pak Jokowi melakukan terobosan dengan mengambil orang yang bukan dari internal pendidikan kita, tetapi dari seseorang yang kira-kira dianggap oleh presiden bisa mengatrol kualitas pendidikan kita karena dia dari Harvard, kira-kira seperti itu. Dengan kebesaran nama Harvard. Lah kalau Anda sendiri yang saya percaya memang paham tentang pendidikan, tidak terlalu nyaman atau barangkali kecewa dengan situasi inilah, siapa lagi yang harus kita berikan kesempatan atau kepercayaan untuk mengelola sistem pendidikan kita? Ya saya tidak tahu. Pak Presiden lah. Cuma kalau Bung Akbar minta pendapat saya, ya pendapat saya begitu. Gitu ya. Jadi kalau dulu saya pernah dititipi Pak Daud Yusuf, jangan mengganti pendidikan di tengah jalan. Kalau sekarang saya justru kalau mau menyelamatkan pendidikan justru harus diganti di tengah jalan. Oh, maksudnya Pak Presiden harus mengganti? Ya, kalau mau menyelamatkan pendidikan, ya begitu. Kenapa? Ya contoh aja lah, satu soal kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kan muncul pada saat baru selesai pandemi. Selama pandemi guru kan
praktis kehilangan banyak kesempatan termasuk diklat-diklat. Kenapa tiba-tiba dimunculkan kurikulum merdeka? Ngelesnya juga kurikulum ini juga masih kurikulum 2013. Ada yang dimodifikasi lebih sederhana. Ya sudah kalau begitu kenapa harus mengganti istilah kurikulum merdeka? Karena dengan nomenklatur itu kan seluruh surat menyurat pun juga ganti kan. Judul buku pun juga harus ganti kan. Dan itu kayak diperhitungkan kosnya gitu loh. Nah, itu sederhana, itu soal kurikulum kembali pada dua masalah yang Bung Akbar tampilkan tadi. Jadi kenapa harus ngomongin kurikulum dan kurikulum merdeka ini ya saya katakan ya. Ini hanya pas untuk sekolah-sekolah yang satu, gurunya cukup kualitas maupun kuantitas dan kesejahteraannya. Dua, infrastruktur sekolahnya memungkinkan. Kalau sekolah-sekolah reguler yang gurunya terbatas, apalagi di luar Jawa yang gurunya kekurangan, fasilitasnya minim, nggak akan jalan kurikulum merdeka ini. Kalau Pak Jokowi butuh penjelasan, saya jelasin. Gitu ya. Itu satu. Kedua, RUU Sisdiknas. Rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Itu jelas sekali. Di situ itu ada konsep mengubah istilah sekolah misalnya. Persekolahan dan sebagainya. Nah, ketika kita mengubah nomenklatur itu kan papan nama aja kan harus berubah. Itu kan kos juga gitu. Terus ada konsep persekolahan mandiri. Persekolahan mandiri itu sama aja dengan RSBI yang dulu kita tolak. Itu. Lalu membubarkan edisi di RUU Sisdiknas ini tidak ada lagi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah. Yang itu sebetulnya merupakan ruang untuk mendemokratisasikan pendidikan. Oke, kalau misalnya penilaiannya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini enggak efektif, ya yang perlu dibenahi kan soal bagaimana mengefektifkan. Bukan kemudian institusi yang untuk mendemokratisasikan pendidikan itu dibubarin, kan bukan gitu. Tapi bagaimana supaya ini efektif dan memang ini kan proses sejarah. Baru konsep itu kan baru muncul pasca reformasi. Gitu. Artinya butuh waktu mengimplementasikannya. Lalu akan di RUU Sisdiknas juga itu juga mendorong supaya semua PTN menjadi PTBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana dengan sekolah perguruan tinggi negeri yang reguler. Sementara UI yang berada di pusat kota, jumlah banyak menterinya dari UI, banyak potensi sumber dayanya dan sebagainya. Sampai hari ini sumber pemasukan kampus itu 60% dari mahasiswa. 20% baru dari swasta, 20% dari pemerintah. Nah, kalau perguruan tinggi reguler apalagi yang di luar Jawa. Mampus ya. Mampus lah. Oke. Ya. Gitu. Anda ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi telah salah memilih Menteri Pendidikan Nasional? Ya, itu kan sejak awal ketika ada isu Nadiem Makarim akan menduduki jabatan itu lewat satu grup, kan saya sudah menyampaikan banyak sekali catatan keberatan saya. Grup apa itu? Ya Anda mungkin tahu juga gitu. Jadi grup WA kita. Iya, grup kita yang grup Anda ada di situ. Saya memberikan catatan banyak waktu itu gitu. Dan setelah waktu rame-rame mau reshuffle kemarin,
Saya juga memberikan catatan kepada seseorang yang juga Anda tahu pasti punya link lah gitu. Nih yang dimaksud Kitias presiden. itu adalah sebuah grup ya di mana saya ada dan anggota kabinet di situ, banyak menteri di situ, duta besar. Namanya grup Jokowi banget. Jadi terus terang, jadi artinya yang saya sampaikan itu ya menurut saya sih karena di situ banyak Ya, anggota pengambil kabin, kebijakan. pengambil kebijakan dan saya yakin mereka akan baca karena ada bukti lain yang ketika saya posting itu ada respon, jadi Ya, saya tahu baca. lah pasti. Saya baca saya baca. Iya gitu. Jadi keberatan saya sejak awal Oke. gitu. Ki, makasih ya. Ya. Saya undang Kitias ini, sahabat saya ini, karena ya memang kebetulan juga saya memang dari komunitas pendidikan juga kan gitu. Dan seperti pembukaan saya tadi, tak ada itu masa depan tanpa pendidikan yang terukur. Dan Kitias adalah seorang pemerhati pendidikan. Saya malah baru tahu nih, ternyata sudah 40 tahun berada di dalam ruang lingkup pendidikan itu. Dan menulis isu-isu pendidikan 39 tahun. Bayangkan gitu. Sekali lagi terima kasih Ki. Ya, sama undangannya. Terima kasih para penonton Apu. Ini episode yang mungkin tidak populer tetapi harus kita bicarakan. Sebab hanya dengan melalui metode pendidikan inilah kita menuju ke masa depan. Terima kasih.